Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Oktaviano Kurunisa, NIM 202033154. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya dari kelas 3D. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, pada tombol menu kali ini, di sini ada tombol menu kompetensi dasar, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada materi, yang kelima ada latihan, dan yang keenam ada petunjuk. Nah, sebelum kita memasuki tombol menu berikutnya, kita membuka menu petunjuk terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu home, yang artinya kembali ke menu utama. Yang kedua ada menu next, yang artinya melanjutkan ke halaman selanjutnya. Yang ketiga ada menu back, yang artinya kembali ke halaman sebelumnya. Dan yang keempat ada menu exit, yang artinya mengakhiri dan keluar program ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu yang pertama tadi. Selanjutnya kita membuka kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yang pertama menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen, dan hubungan di antaranya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen, dan hubungan di antaranya. Selanjutnya di sini ada indikator. Yang pertama menyebutkan jenis-jenis pecahan, yang kedua mengidentifikasi bentuk dari penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan yang ketiga menganalisis berbagai bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu home. Nah, di sini yang kedua ada motivasi. Di sini ada sebuah pantun. Nah, pantunnya seperti ini. Ada penyebut, ada pembilang, bilangan bulat jadi pecahan, masih kecil disayang-sayang, sudah besar jadi tumpuan. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Nah, di sini nadanya itu Garuda di dadaku. Ayo kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Menjumlahkan pecahan yang punya penyebut beda, ku yakin pasti mudah menghitungnya. Samakan penyebutnya, kita gunakan KPK, sesuaikan pembilangnya. Tambahkan pembilangnya, per penyebutnya yang sama, sederhanakan jika masih bisa. Ayo, kita hitung. Kalau cermat, pasti benar. Nah, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu home. Nah, selanjutnya kita menuju ke menu tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan baik. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu home lagi. Nah, di sini ada menu materi.
Di menu materi ini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengertian pecahan, yang kedua ada jenis-jenis pecahan, yang ketiga ada penjumlahan pecahan, dan yang keempat ada pengurangan pecahan. Yang pertama pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Suatu pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut, yang ditulis terpisah oleh garis lurus. Contohnya, 1/2. Nah, angka 1 ini disebut sebagai pembilang, dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Nah, selanjutnya kita pilih tombol next. Di sini ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya seperti ini: 2/4, 3/4, 1/3. Next. Nah, yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1 2/2, 2 3/5. Next, di sini selanjutnya yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Untuk menulis pecahan desimal menggunakan tanda koma. Contohnya, 0,5 jika diubah ke bentuk biasa maka hasilnya 5/10. Next, selanjutnya di sini yang keempat ada pecahan persen. Pecahan persen adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Lambang persen atau per 100 yaitu seperti gambar di samping ini. Contohnya, di mana 10 sebagai pembilang dan persen sebagai penyebut. Jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa yaitu 10% sama dengan 10/100. Selanjutnya kita kembali ke menu home. Nah, kita buka penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya sedangkan menyebutnya tetap. Contohnya, 2/3 ditambah 4/3 sama dengan 2 tambah 4/3, hasilnya adalah 6/3. Next. Yang kedua ada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Dapat dilakukan dengan ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Bisa dengan menggunakan KPK untuk mencari penyebutnya. Nah, contohnya 2/3 ditambah 1/6. Tentukan terlebih dahulu KPK dari 3 dan 6. Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu KPK dari 3 dan 6. Nah, KPK 3 dan 6 adalah 6. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 2/3 ditambah 1/6 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2/6 ditambah 1 kali 1/6. Hasilnya sama dengan 4/6 ditambah 1/6 sama dengan diperoleh 5/6. Nah, next, selanjutnya ada penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Contohnya 5 1/3 ditambah 4 3/5 sama dengan kurung buka 5 ditambah 4 kurung tutup ditambah kurung kurawal buka 1/3 ditambah 3/5 kurung kurawal tutup. Nah, kita harus menentukan KPK dari 3 dan 5. KPK 3 dan 5 adalah 15, sama dengan 9 ditambah kurung buka 1 dikali 5/15 ditambah 3 kali 3/15 kurung tutup, sama dengan 9 ditambah 5/15 ditambah 9/15, sama dengan 9 ditambah 14/15. Hasilnya adalah 9/14/15. Nah, selanjutnya kita ke menu home. Kita lihat pengurangan pecahan di sini. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pengurangan pecahan.
Pengurangan pecahan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama samakan penyebut, yang kedua kurangkan pembilang, yang ketiga sederhanakan jika diperlukan. Next. Yang pertama, di sini ada pengurangan dengan penyebut berbeda. Cara yang pertama, samakan penyebutnya dengan perkalian silang. Contohnya, 3/2 ditambah 1/3 sama dengan kurung buka 3 dikali 3 kurung tutup ditambah kurung buka 1 dikali 2 kurung tutup per 2 kali 3 sama dengan 9 ditambah 2/6, hasilnya adalah 7/6. Nah, selanjutnya di sini ada cara kedua, yaitu samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Contohnya 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan kurung buka 2 dikali 1 kurung tutup dikurangi kurung buka 1 dikali 1 kurung tutup per 4. Nah, nilai KPK dari 2 dan 4 adalah 4, sama dengan 2/1/4, hasilnya adalah 1/4. Nah, selanjutnya kita pilih tombol next. Nah, di sini yang kedua ada pengurangan dengan penyebut sama. Dapat dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya 4/6 dikurangi 2/6 sama dengan 4 kurangi 2, 4 kurangi 2/6, hasilnya adalah 2/6. Next, yang ketiga di sini ada pengurangan pecahan campuran penyebut berbeda. Contohnya 2 3/4 dikurangi 1 1/2 sama dengan kurung buka 2 kurangi 1 ditambah kurung kurawal buka 3/4 dikurangi 1/2 kurung kurawal tutup. Nah, KPK dari 4 dan 2 adalah 4, sama dengan 1 ditambah kurung kurawal buka 3/4 kurangi 2/4 kurung kurawal sama dengan 1 ditambah 1/4, hasilnya adalah 1/4. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu home. Nah, kita kembali ke menu utama lagi. Selanjutnya kita klik menu latihan. Nah, di sini kita akan berlatih soal. Setelah kita mempelajari materi-materi tadi, diharap teman-teman bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Next. Soal yang pertama di sini 3/5 pecahan di samping yang disebut pembilang adalah. Nah, kita coba pencet angka 5. Ya, salah. Nah, jawaban yang benar adalah A. Benar. Selanjutnya next soal yang kedua. Tono mempunyai kue sebanyak 5/7 potong, kemudian ibunya memberikan lagi sebanyak 1/7 potong. Berapakah jumlah keseluruhan kue yang dimiliki Tono? Nah, kita coba dari jawaban nomor A. Wah, salah. Kita coba lagi. B. Salah lagi. Nah, kita coba lagi. Coba kita jawab yang D. Benar, jawaban kamu benar. Nah, di sini ada penjelasannya, cara penyelesaian soal-soal yang tadi. Next, soal yang ketiga. Yang ketiga, Andi memiliki 3/2 kg apel di rumahnya. Namun ada 1/3 kg apel yang busuk dan dibuang. Berapakah sisa apel yang dimiliki Pak Andi? Nah, kira-kira berapa ya? Nah, kita coba pencet yang D. Mantap, kita benar teman-teman. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Diharap teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Jarak rumah Anto dengan kebun binatang adalah 92/5 km. Jarak rumah Dita dengan kebun binatang adalah 31/4 km. Berapakah selisih jarak rumah Anto dan Dita dengan kebun binatang? Nah, coba kita pencet yang A.
Ye, benar. Selamat teman-teman, kalian benar. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.